اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun wa idun karimun ahallallahu ta'am wa harrama siyam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kecuali surga dengan segala kenikmatan dan fasilitas yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini seluruh umat Islam seluruh dunia akan mendapatkan sa'adatain, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sa'adatul ula, kebahagiaan yang pertama, hari ini kita telah dinyatakan lulus oleh Allah setelah menunaikan rangkaian ibadah puasa selama sebulan penuh. Tatkala pagi hari kita tidak sarapan, kita tidak minum, tidak merokok, bukan sesuatu yang kita makan, tidak ada, tapi semata-mata ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan selama bulan Ramadan kita masih menaikkan rangkaian amal-amal ibadah yang sangat dimuliakan. Apakah yang namanya tadarusul Quran, apakah yang namanya silaturahim, maupun hal-hal yang lainnya, termasuk dalamnya adalah sholat tarawih. Bahkan tidak menutup kemungkinan selama 10 hari terakhir ini kita qiyamul lail untuk tahajud, sekaligus menggapai yang mengharapkan ridho Allah agar mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita selama ini, terutama puasa kita di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'adatul tsani, kebahagiaan yang kedua, hari ini kita dinyatakan bebas dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu Muslimun. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan barusan meninggalkan kita. Rangkaian amal ibadah kita tentunya kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ramadan sudah kita tunaikan, secara tidak langsung hubungan vertikal kita kepada Allah akan menjadi baik. Hablum minallah akan menjadi baik. Dan jangan lupa, kita ini hidup bermasyarakat, serawung, punya tonggo, punya konco, tidak menutup kemungkinan tatkala kita serawung ada khilaf dan salah. Inilah momentum yang paling bagus di antara kita untuk saling memaafkan. Ada ulama sepudawu, uangku podo-podo duwe salah nang Allah, utawa podo-podo duwe salah menungso. Dalam hal minta maaf, iku sik mending duwe salah nang Allah. Senajan ngomongin itu dah oleh, apalagi a priori. Sing apik tur bener menungso nang Allah dak duwe salah, nang podo-podo menungsane dak duwe salah. Kalau seandainya dihadapkan pada alternatif pilihan yang paling sulit, iku sik mending duwe salah nang Allah. Kenapa? Kalau kita punya salah kepada Allah, maka kapanpun dan dimanapun kita bisa tobat, kita bisa istighfar dan mohon ampun kepadanya. Tapi kalau kita punya salah kepada sama manusia, selama belum ada akad antarodin saling memaafkan, besok hakul adamu sangat-sangat berat sekali konsekuensi logisnya di hadapan Allah. Betapa indahnya ulama kita dulu. Setiap momentum Idul Fitri ada istilah riayan, ono istilah riayan, ono istilah sepuro-sepuroan. Bahkan kemasan nasional namanya halalan bihalalin. Betapa indahnya kalau hubungan kita dengan Allah berakhirnya Ramadan diakhiri dengan salat Idul Fitri, bagus. Alangkah indahnya kalau manusia satu dengan yang lainnya saling memaafkan untuk masing-masing tidak punya beban dan salah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah amal ibadah yang nyata, amal yang dikes pahalanya oleh Allah, diantaranya adalah silaturahim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'ul amali thawaban silaturahim. Amal ibadah yang dikes, yang dikontan pahalanya adalah silaturahim. Wa asra'ul amali iqaban qat'ur rahim, demikian juga kebalikannya. Amal ibadah yang dikes siksanya adalah memutuskan tali kekerabatan di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Setiap akhir Ramadan, bahkan ada yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu terjadi, terlepas kita diizinkan berjumpa atau tidak, malah malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah, seluruh makhluk Allah, terutama umat Muhammad, akan mendapatkan pandangan rahmat, akan mendapatkan ainur rahmah. Innallaha yanduruna ila ummati Muhammadin bi'ainir rahmah. Sesungguhnya Allah telah memandang umat Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Apakah semuanya? Tidak.
ada 4 orang, meskipun dia berpuasa, meskipun dia menutupnya dengan bayar zakat fitrah, tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? 1, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali kekerabatan. Biasanya hal ini terjadi gara-gara pembagian warisan. Ma'asyiral muslimin, kadang ada seorang anak merasa diperlakukan kurang adil, sambil dia ngomong enake Caca, enake Ning, waktu Bapak Joyo enak, saiki Bapak dalam keadaan ekonomi jatuh, begitu warisan saya pun mendapatkan bagian yang tidak adil. Lalu dia ngomong, lek pancen ini gak dulur-duluran gak paten. Lek ono wong ngomong ngono, tutup selamanya pintu surga orang yang memutuskan tali kekerabatan. Putus selamanya. Inilah momentum yang paling bagus untuk memperbaiki kembali hubungan silaturahim, dulur, dono manfaati rebutan babakan warisan. Titenono daune ulama. Le ono dulur menang-menang urusan warisan, sa anak putu remek. Titenono ucapan saya. Kenapa? Itu adalah hak saudara kita yang semestinya dirasakan oleh saudara kita. Wong podo-podo sak dulure kok rebutan. Masyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya, Ramadan kita masih kita akhiri dengan pembayaran zakat fitrah. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi ma lam yu'addi zakatal fitrati, rawahul khamsah. Puasa seorang masih tergantung antara langit dan bumi selama zakat fitrahnya belum dibayarkan. Alhamdulillah, paling tidak tadi malam, paling tidak sebelum salat Idul Fitri hari ini, zakat fitrah sudah kita bayarkan. Kalau ada orang bayar zakat fitrah setelah sholat ini, maka itu namanya bukan zakat fitrah, tapi sodako biasa, dan yang bersangkutan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, hakul adami sangat-sangat berat sekali. Inilah momentum yang paling bagus untuk unjung, untuk riayan, untuk sepuro-sepuroan antara satu dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan selama kita serawung, selama kita bergaul antara sama manusia, kita punya khilaf. Terlepas disengaja maupun tidak menutup kemungkinan ada ketersinggungan di antara kita. Apakah ucapan kita, kadang-kadang guyonan kita pun akan menciptakan ketersinggungan. Ini tidak akan pernah baik nanti di hadapan Allah kalau tidak saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya, tatkala kita saling memaafkan, jangan lupa terutama kepada orang tua. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabairi al isyraku billah wa uququl walidain. Termasuk sak gede-gedene dosa. Dari rangkaian dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah, dan nomor 2 adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Allah dawuh dalam Al-Quran, wala takul lahuma uff, jangan kepiek saja, itu termasuk dosa besar. Apalagi kalau kita pernah ngambul banting pintu karena keinginan kita nggak terturuti, jangan berharap akan mendapatkan pintu surga selama belum mendapatkan ridho bapak ibu kita. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho bapak ibu kita. Murka Allah tergantung murka bapak ibu kita. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah berkeluarga, kalau kita masih belum bisa memberi orang tua, jangan minta. Terlampau banyak pengorbanan orang tua kita kepada kita.
Kalau kita belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Itu paling ringan. Kenapa? Sudah terlampau berat, sudah terlampau lama bapak ibu kita membesarkan kita, kasih sayang kita. Perhatikan, tatkala ibu kita melahirkan kita adalah taruhannya nyawa. Kalau tidak ibu kita mati, mungkin baik mati atau kedua-duanya. Yang jelas tatkala ibu kita mempertaruhkan nyawa. Begitu kita lahir, kasih sayang bapak ibu kita tertuju kepada kita. Sekecil apapun binatang dilarang mendekati kita, apalagi menyakiti kita. Tidak menutup kemungkinan waktu kita baik dulu kalau digigit nyamuk akan dikejar oleh bapak ibu kita kemanapun nyamuk itu pergi. Dengan tekun dan telaten ibu kita nyuapin kita, netei kita, mengantarkan kita sekolah, menjemput kita sekolah, tidak peduli panasnya matahari maupun percikan dinginnya air hujan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kita sakit bapak ibu kita poyang-payung memikirkan kita. Kalau sakit kita nggak kunjung sembuh, tidak menutup kemungkinan bapak ibu kita berdoa, ya Allah pindahkan penyakit anak saya kepada saya ridho sakit yang tidak sembuh. Itu pengorbanan bapak ibu kita totalitas untuk kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita pernah lakukan untuk bapak ibu kita? Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau belum bisa memberi, jangan selalu minta. Terlampau banyak pengorbanan bapak ibu kita. Ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali berkata kasar. Jangan. Berbuatlah kasih sayang semaksimal mungkin untuk bapak ibumu. Mari kita ingatkan kembali kisah tentang Alqamah. Alqamah adalah sahabat Nabi. Alqamah siap hari bisa dikatakan puasanya Daud, minimal puasa Senin Kamis. Kalau Nabi maju ke medan laga, Alqamah mesti berada di barisan terdepan. Alqamah sangat bagus, Alqamah sholatnya berjamaah di shaf terdepan. Alqamah sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, satu ketika ibunya sakit, satu ketika Alqamah sakit. Lalu istrinya bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna zauji Alqamah sakimun syadidun. Wahai Rasulullah, suamiku yang namanya Alqamah sakit parah. Tolong kau jenguk barang sejenak. Waktu itu Rasulullah masih sibuk, akhirnya ngutus 3 sahabat, diantaranya Bilal. Begitu sampai di sana mengucapkan salam tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Begitu salam yang terakhir diterima oleh istrinya. Apa kata istrinya? Silakan masuk wahai sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Ini kamar Alqamah yang sedang sakit. Tatkala melihat Alqamah sakit parah, lalu dibisikkan di telinganya Alqamah oleh Bilal, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Wahai Alqamah, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya ucapan la ilallah mesti masuk surga. Apa yang terjadi? Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Bibirnya kaku, lidahnya keluh, meripatnya, matanya mendelik-mendelik sambil meneteskan air mata. Lalu ayah sahabat Bilal cepat kembali kepada Rasulullah. Saya berkata, ya Rasulullah, wailun Alqamah, wailun Alqamah, wailun Alqamah. Celaka Alqamah, celaka Alqamah, celaka Alqamah. Apa kata Rasulullah? Bilal, mahlan, tenang saja. Ada apa? Alqamah sulit digerakkan lisannya mengungkapkan kalimat tauhid. Celaka. Apa kata Rasulullah? Jangan sekali-kali kau bilang pada saudaramu celaka. Apa yang terjadi? Alqamah aku bisikkan kalimat tauhid di telinganya, tapi bibirnya kaku, lidahnya keluh, matanya melihat arah ke atas sambil berbesmili seakan ingin mengucapkan sesuatu tapi gak mungkin. Lalu dia bertanya kepada istrinya, apa kalau Alqamah masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah, tinggal ibunya. Bilal, sampaikan salamku kepada ibunya. Kalau ibunya berkenan hadir, ajak kemari. Kalau ibunya tidak berkenan datang kemari, kami akan datang ke sana.
Berangkatlah Bilal dan dua sahabatnya menuju ibu Alqamah. Setelah mengucapkan salam lalu berkata, ya Umma Alqamah, salam Rasulullah untuk panjenengan. Apakah anda berkenan datang ke Rasulullah karena Rasulullah ingin bertemu dengan jenengan? Kalau anda tidak berkenan, Rasulullah akan datang kemari. Apa jawab ibu Alqamah? Saya lebih mulia kalau bisa datang di hadapan Rasulullah. Begitu sampai depan Rasulullah, Rasulullah bertanya, ya Umma Alqamah, wallahi saya bertanya, kalau anda berdusta, Jibril akan datang menginformasikan kepada saya bahwa anda sedang berdusta. Labbaik, baik ya Rasulullah. Apa yang kau tanyakan? Siapa Alqamah? Alqamah adalah putra kandungku. 9 bulan 10 hari aku kandung, wahnan ala wahnin, payah maha payah. Tatkala aku lahirkan, aku pertaruhkan yang namanya nyawa. Begitu Alqamah lahir, kasih sayangku tertuju kepada Alqamah. Sekecil apapun binatang aku jaga, jangan sampai ada yang menyakitinya. Bahkan apapun Alqamah yang terbaik dari saya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya Rasulullah, Alqamah memenangkan istrinya. Alqamah menomorsatukan istrinya. Saya ibunya yang melahirkan, yang merawatnya, pernah disentaknya. Pernah suaranya lebih keras ketimbang suara saya. Wallahi sakit ya Rasulullah. Tidak ada sakit hati ini kecuali anak yang nyentak kepada orang tuanya. Waktu saya melahirkan Alqamah memang sakit, tapi tidak sakit bentakan Alqamah kepada saya. Wallahi saya tidak ridha. Ya Umma Alqamah, ikhlaskan, tidak bisa. Maafkan Alqamah, tidak bisa ya Rasulullah, terlampau sakit. Dia membentak saya di depan istrinya. Lebih sakit ketimbang waktu melahirkan saya dulu. Maafkan Alqamah, tidak ya Rasulullah, tidak. Apa kata Rasulullah? Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Lebih baik Alqamah aku bakar dengan api dunia ketimbang kelak dibakar dalam api neraka jahanam. Apa yang terjadi? Ummi Alqamah menangis, jangan ya Rasulullah, jangan. Alqamah buah hatiku, Alqamah penyejuk mata batinku, jangan ya Rasulullah. Saksikan, sekarang aku ridho dengan Alqamah. Saksikan Rasulullah, aku maafkan Alqamah atas perlakuannya kepadaku. Saksikan aku ridho kepadanya. Begitu mendapatkan pengakuan ridho dari ibunya, apa kata Rasulullah? Bilal, tengok yang namanya Alqamah. Begitu tengok mengucapkan salam, mendapatkan salam, tatkala berada di depan Alqamah, Alqamah dengan tenang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di saat itu juga Alqamah meninggal dunia. Setelah diinformasikan kepada Rasulullah, dimandikan, dikafani, dimakamkan. Begitu selesai dimakamkan, sebelum sahabat-sahabat bubar, Rasulullah dawuh, sahabat-sahabat sekalian, saksikanlah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bendune Allah, murang-muringi Allah, dak senengi Allah nang anak tergantung dak senengi wong tua nang anak. Ridhone Allah tergantung ridhone wong tua nang anak. Seandainya ibu Alqamah tidak memaafkan, tidak akan pernah terbuka pintu surga untuk selamanya bagi Alqamah. Masyiral muslimin, inilah hadis nyata. Tatkala momentum Idul Fitri ini, di samping kita silaturahim pada bolot tonggo kanan kiri, tapi utamakanlah bapak ibu kita. Apakah bapak ibu kita kebetulan kumpul dengan kita maupun tidak jauh rumahnya dengan kita, utamakan sebelum kita silaturahim dengan yang lainnya. Masyiral muslimin, ibadah puasa kita akan cepat tambah naik kalau bapak ibu kita ridho kepada kita. Masyiral muslimin, panjenengan dan saya bisa merasakan betapa hangatnya kasih sayang bapak ibu kita kepada kita. Bapak ibu kita rela sakit, rela tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Tatkala kita masuki dunia pendidikan, tidak menutup kemungkinan ibu kita dewangi poso, dak mangan, dak popo nak, sing penting sekolahmu sukses. Dan ini sudah dilakukan oleh bapak ibu kepada kita. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kita dengan bapak ibu kita?
Minimal tadi saya katakan, ojo sering jaluk. Kebab terlampau banyak yang diberikan orang tua kepada kita. Makanya saya katakan, kalau kita belum bisa memberi, jangan minta. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Terlampau lama Bapak Ibu kita membesarkan kita. Terlampau lama Bapak Ibu kita susah membesarkan kita. Mereka tidak akan terucap kata-kata aku pegel nak, tidak mungkin. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kita. Inilah momentum yang paling bagus, sowan, sungkem. Jaluk ngapura nang Bapak Ibumu, niscaya hidupmu enak. Jangan lupa, setiap doa katutkan Bapak Ibumu di hadapan Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, sumber-sumber rezeki dibukakan oleh Allah, jangan lupa mohonkan ampun Bapak Ibumu kepada Allah. Ojo ego, ojo monopoli. Bagaimana ego itu? Ego cuman baca astagfirullahaladzim. Ya Allah panjenengan ngapunten dosa-dosa. Itu namanya ego. Itu namanya monopoli. Yang bagus tambah redaksinya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami, ampuni Bapak Ibu kami, belas kasihlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah berbuat kasih sayang dan mendidik kami saat waktu kami kecil. Itu namanya memohonkan ampun di hadapan Allah untuk Bapak Ibu kita. Dan itu salah satu ciri waladun solihun yad'ulah. Salah satu ciri anak soleh tidak akan pernah melupa memohonkan ampun di hadapan Allah untuk bapak ibunya. Dan jujur, ini salah satu rahasia kalau rezeki kita ingin dilapangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, gudang-gudang rezeki Allah dibuka, jangan lupa mohonkan ampun bapak ibu kita. Terlepas beliau sudah meninggal dunia, lebih-lebih mereka yang sudah, terlepas mereka masih hidup, terlebih mereka yang sudah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Alangkah nikmatnya kalau Ramadan kita akhiri dengan sholat Idul Fitri ini. Alangkah nikmatnya kalau sholat Idul Fitri selesai kita saling jabat tangan, pertanda kita saling memaafkan satu di antara kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Kalau bapak ibu kita sudah meninggal dunia, terlepas kemarin sore maupun pagi ini kita ziarah ke kuburnya pun tidak ada masalah. Apa tujuannya? Tetap satu, memohonkan ampun kepada Allah atas khilaf dan kesalahan bapak ibu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, salasatun la yanfa'una ma'amalun. Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara dilakukan oleh seorang, maka amal ibadah apapun tidak ada manfaatnya. Apa itu? Pertama, al-isyraku billah. Setinggi apapun amal ibadah seorang, sebanyak apapun sedekah seorang, kalau dia menyekutukan Allah, nol besar di hadapan Allah. Yang nomor 2, wa uququl walidain. Anak yang durhaka kepada Allah, amalnya tidak akan pernah naik di hadapan Allah. Pintu surga tertutup baginya selamanya. Inilah momentum yang paling bagus. Satu sisi kita silaturahim antar keluarga, satu sisi kita silaturahim antar tetangga, tapi utamakan kepada bapak ibu kita. Ingat, bapak ibu kita 3, al-aba'u salasatun. Orang tua kita itu 3, man waladaka, bapak ibu yang melahirkan kita, man zawwajaka binta, bapak ibu yang telah menikahkan putrinya kepada kita, berarti bapak ibu mertua. Yang nomor 3, man 'allamaka ilman walau harfan, orang yang mengajarkan ilmu padamu meskipun itu 1 huruf, dan itu guru. Wa afdaluhum, guru adalah orang tua yang paling utama di hadapan Allah. Tapi langkah pendek yang tercepat kepada bapak ibu kandung kita, kepada bapak ibu mertua kita, jangan lupa mohon ridhonya, mohon ridhonya, mohon ridhonya. Kalau amal kita ingin naik di hadapan Allah, cepat mohon ridhonya.
Terlampau besar jasa orang tua kita kepada kita, tidak akan pernah terbalaskan. Jangankan yang namanya air mata, jangankan yang namanya darah, bahkan nyawa pun dipertaruhkan oleh bapak ibu kita tatkala membesarkan kita dan melindungi kita, dan itu nyata. Dosa gede lek ono anak wani nyentak wong tua. Dosa gede lek ono anak wani ngambul, banting pintu karena keinginannya nggak dituruti. Wallahi, pintu surga tertutup untuk orang-orang semacam ini. Inilah momentum yang paling bagus untuk saling memaafkan dan mohon ampun kepada Allah. Sekaligus jangan lupa, ba'da sholatil maktubah maupun tidak setelah sholat, kapanpun dan dimanapun, mohonkan ampun bapak ibu kita kepada Allah. Sekali lagi, mohonkan ampun. Itu yang didambah oleh bapak ibu kita yang sudah kapundut. Sekali lagi, bapak ibu kita yang sudah kapundut mengharapkan doa dari putra putrinya. Tentunya ciri putra putri yang soleh adalah waladun solihun yad'ulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa natijatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara, momentum Idul Fitri adalah momentum yang paling bagus untuk kita jadikan ajang silaturahim. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah puasa kita, apakah tarawih kita, darus kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, duha kita, sedekah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah dengan usia barokah sehingga ditutupkan dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Bil khusus mudah-mudahan bapak ibu kita semuanya, baik yang masih sugeng maupun sudah kapundut, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Bagi bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dijembarkan kuburnya, dipadangkan kuburnya, diangkat derajatnya. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ya Allah, ya Allah, terimalah rangkaian amal ibadah kami, puasa kami, tahajud kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan akhir khutbah Idul Fitri pagi ini, siapapun kita, apapun status sosial kita, kita pasti punya khilaf dan salah, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Setelah kita selesaikan rangkaian sholat puasa Ramadan, mudah-mudahan hubungan kita tambah baik, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah. Berangkat dari hadis Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan sama manusia.
Kalau jenengan dan saya adalah sering serawung, tetangga, kerabat, famili, tidak menutup kemungkinan kita punya khilaf dan salah. Terlepas ucapan kita sengaja maupun tidak, guyonan kita terlepas sengaja maupun tidak menciptakan sesuatu yang tidak baik, inilah momentum untuk saling memaafkan. Tapi jangan lupa kepada Bapak Ibu kita, baik yang masih hidup terutama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahlil qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjud wa ahli birril walidain wa ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil jannati bihaqqi rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua permohonan dan doa kami. Ampunlah semua dosa dan kesalahan kami. Demikian juga dosa dan kesalahan Bapak Ibu kami. Belas kasihilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah berbuat kasih sayang dan mendidik kami di satu waktu kami kecil. Ya Allah, ampuni Bapak Ibu kami. Terlampau besar tanggung jawab mereka kepada kami, dan itu semuanya sudah terlaksana untuk kami ya Allah. Tanggung jawab mereka sudah tunaikan untuk kami, mengajarkan kami tentang akhlak, mengajarkan kami tentang agama, mendidik kami menuju yang baik. Ya Allah, kalau sekiranya amal baiknya ada di sisimu maka terimalah. Kalau ada kesalahan khilafnya, ampunilah kesalahan Bapak Ibu kami. Kalau Bapak Ibu kami sudah meninggal dunia, ampuni ya Rabb. Padangkan kuburnya, jembarkan kuburnya, angkatlah derajatnya ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, panjenengan ngapunten kesalahan bapak mak kula ya Allah. Panjenengan ngapunten Gusti, panjenengan ngapunten sembatan ugi kesalahan kami ya Allah. Terlampau banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan pada Bapak Ibu kami. Ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Terlampau banyak salah yang kami lakukan kepada Bapak Ibu kami. Ampuni mereka berdua ya Allah. Ya Allah, Allahumma fir lahuma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma. Allahumma taqabbal hasanatihima wa amhu sayyiatihima. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahmil ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma fir lana wa lahuma bi rahmatika arrahim. Ya Rabb, ya Allah, ampuni Bapak Ibu kami. Panjenengan ngapunten ya Allah. Semanten ugi putra putrinya panjenengan ngapura sedaya Gusti. Terlampau sering dolim putra putrinya kepada kedua orang tuanya. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha syai wal munkar wa la dzikrullahi a'dhamu akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. Diinformasikan kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat bahwa perolehan infak dalam pelaksanaan salat Idul Fitri hari ini dari para jamaah sebanyak 31 juta rupiah. Sekali lagi, alhamdulillah hasil sementara yang bisa dihimpun oleh pengurus takmir dari hasil kotak infak sebesar 31 juta rupiah. Insya Allah nanti ada penambahan setelah dihitung lagi dan dari kotak-kotak yang sementara ini masih belum terkoordinir. Para jamaah, mohon setelah pelaksanaan sholat bisa bersalaman, bersilaturahim